selaku host bernama Nathanael dan saya Julius akan memandu podcast hari ini yang bertemakan konvergensi media di era digital saat ini dengan narasumber kami yaitu Bapak Joko. Selaku dosen di Universitas Budi Dharma, tanpa lama-lama lagi kita langsung mulai aja yuk ke ceritanya. Pak, menurut Bapak dengan adanya kemajuan konvergensi media tersebut tuh dampak yang Bapak rasain pada zaman ketika Bapak kuliah tuh sebelum jadi dosen tuh gimana ya Pak? Oke, baik. Tentu dampaknya sangat luar biasa ya, konvergensi media ini. Zaman saya sebelum ada konvergensi media ini, itu kan kita hanya sering membaca buku ya, manual gitu ya, sehingga kurang menarik, kurang menantang. Ya. Akhirnya ada perubahan media seperti itu ya, yang menjadikan kita lebih banyak interaktif ya, dan itu paling tidak bisa membantu saya untuk mempercepat apa yang namanya informasi itu lebih cepat mengena ya, lebih cepat kita dapatkan daripada kita hanya manual baca buku ya, atau modul-modul itu. Tapi dengan adanya media ini, nah ini justru lebih membantu saya untuk makin berinteraksi dan juga semakin bisa memberikan pengajaran yang menarik dan interaktif pada para mahasiswa. Berarti menurut Bapak tuh kayak dampaknya sangat jauh signifikan lebih baik gitu ya Pak ya? Justru lebih bisa mempercepat, kita membantu mengakses informasi yang begitu cepatnya ya, daripada sebelumnya kita hanya membaca buku sumber-sumber yang kadang kita susah untuk mencari buku atau jurnal, tapi begitu muncul informasi yang ada ya akhirnya kita bisa merasakan dampaknya yang membantu untuk pengajaran. Selanjutnya izinkan saya bertanya Pak, menurut Bapak itu dengan kemajuan dari konvergensi media tersebut dapat mengaruhi cara kita berkomunikasi gak sih Pak, antara keluarga kita dan juga dengan antara dosen mungkin Pak? Soal komunikasi tentu bisa mempengaruhi ya, komunikasi yang paling tidak bisa memberi dampak bagi keluarga atau antar rekan sekerja, antar dosen, itu bisa menjadi lebih, katakanlah lebih cepat dan efisien ya. Oh, dibanding zaman dulu ya, yang cuma mungkin lebih lambat gitu ya. Dan kita bisa berdiskusi lebih cepat dimanapun kita berada ya. Kadang kan kalau dulu kan kita terbentur, tapi kan dengan kemajuan media ini kita mau berdiskusi dimanapun bisa. Iya, sekarang juga udah bisa Zoom online gitu. Iya. Nah, dari kemajuan konvergensi media tersebut, apakah penggunaan media sosial itu mengubah kebiasaan Bapak dalam mencari informasi atau apa? Iya, tentu sangat membantu saya. Justru malah bisa mengubah cara saya memberikan ide-ide dan mencari informasi, sumber-sumber informasi melalui media itu, sehingga tentu saya harus bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang melalui media itu, dan itu sangat berguna bagi saya ya. Sehingga kalau kita dalam mengajar itu bisa cepat tidak mencari informasi yang saya butuhkan. Jadi sangat amat terbantu dengan Bapak menjadi dosen untuk mencari sebuah informasi secara cepat gitu Pak. Ya, membantunya ya secara cepat. Jadi kita tidak usah menunggu lama, langsung kita bisa mencari dengan hitungan detik ya. Jadi sangat efektif, efisien, dan itu saya kira sangat membantu sekali untuk pengajaran. Nah, selanjutnya menurut Bapak, konvergensi media itu memudahkan Bapak untuk mencari hobi atau melakukan hobi Bapak gak sih Pak? Kalau dibilang hobi sih bisa ya,
kehidupan sehari-hari Bapak itu? Ya tentu sangat berpengaruh ya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh pergi ke toko lalu menghabiskan waktu lalu menghemat juga ya menghemat biaya. Nah, itu akhirnya kita mulai berpikir secara praktis, efisien, dan paling tidak itu memberi sesuatu yang sangat berguna untuk menghemat energi, menghemat biaya. Selanjutnya Pak, apakah dari kemajuan konvergensi media tersebut dapat memengaruhi cara Bapak dalam mengajar saat ini sebagai dosen? Ya, pengalaman saya sebagai dosen ya, tentu dengan konvergensi media ini ya, tentu akan membantu saya supaya bagaimana saya bisa mengajar secara interaktif dengan media-media yang menarik. Jadi tentu kan tidak hanya sekedar ceramah ya, tapi saya bisa menampilkan secara interaktif melalui berbagai proses pembelajaran, entah kita bisa melalui film, melalui media-media yang benar-benar ditentukan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa itu. Jadi tidak hanya sekedar ceramah, ada interaktifnya dan akhirnya membuat mahasiswa bisa menarik, tidak membosankan seperti itu. Baik, berarti selain itu juga menurut Bapak konvergensi media itu membuat kita kan lebih produktif gitu ya Pak ya, dalam mencari hal informasi apapun gitu. Berarti mudah terdistraksi gak sih Pak kayak dalam menjalani aktivitas sehari-harinya? Bisa terjadi ada distraksi dalam arti bisa membawa dampak. Misalnya kalau kita hanya tergantung pada media, misalnya kita hanya menatap di layar browsing dengan, nah ini kan suatu ketika kalau kita nggak mengantisipasi ya kesehatan mentalnya akhirnya berpengaruh ya. Nah tentu bisa menimbulkan stres atau kecemasan kalau tidak diimbangi dengan aktivitas yang lain ya. Karena kita terlalu terfokusir pada media di layar, kita terlalu asik, tapi kalau nggak diimbangi dengan kegiatan fisik yang lainnya itu pasti akan membawa dampak bagi kesehatan mental itu. Maka harus ada keseimbangan saya kira. Baik Pak. Kalau menurut Bapak itu bagaimana sih Pak cara memanfaatkan konvergensi media untuk meningkatkan kreativitas dalam mengajar agar lebih berdampak positif untuk kehidupan sehari-hari Bapak? Nah, kalau itu saya bukan dengan kehidupan sehari-hari ya, untuk mengintegrasikan media itu. Nah, banyak cara ya, bisa dengan menggunakan aplikasi video, lalu apa namanya, dalam kehidupan sehari-hari itu tentu secara keterlibatan interaktif dengan entah dengan mahasiswa, dengan rekan dosen. Nah, ini paling tidak membawa manfaat yang tentu bisa ditingkatkan. Bagaimana saya bisa melibatkan diri pada rekan-rekan dosen, rekan-rekan mahasiswa, supaya melalui pengalaman misalnya membuat video atau semacam podcast ini ya, lalu aplikasi-aplikasi lain, nah, itu kalau diterapkan memang membawa manfaat yang luar biasa untuk supaya kita bisa berinteraksi dan bisa melibatkan sebanyak mungkin mahasiswa untuk mencari sumber-sumber yang bermanfaat, dalam arti lebih mudah mencari pengetahuan yang dibutuhkan. Berarti dampaknya sangat baik dan positif ya Pak ya dengan adanya konvergensi media, terutama di dalam kehidupan kampus itu antara Ya, dosen dan mahasiswa. betul ya. Oke Pak, saya rasa perbincangan pada hari ini sudah cukup.
Terima kasih banyak Pak Joko atas waktunya dan juga insight-nya yang sangat berharga hari ini. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat dan bagi yang nonton juga bermanfaat, dan semoga dapat menambah wawasan bagi yang mendengar. Saya Nathanael dan Saya Julius. pamit undur diri dan sampai jumpa.